Konsep fluk medan listrik dan hukum Gauss merupakan konsep dasar yang sangat penting peranannya dalam menganalisis fenomena kelistrikan. Medan listrik di sekitar sistem muatan dengan derajat kesimetrisan tinggi dapat dianalisis secara sederhana menggunakan hukum Gauss dibanding menggunakan prinsip superposisi dengan integral vektor. Selain itu, hukum Gauss dalam bentuk diferensial merupakan salah satu dari 4 persamaan Maxwell yang telah dapat digunakan untuk memprediksi keberadaan gelombang elektromagnetik secara teoritis sebelum diungkap secara eksperimen. Untuk itu, pada kesempatan ini disajikan konsep flux medan listrik dan hukum Gauss. Untuk memahami konsep flux medan listrik, marilah kita perhatikan garis-garis gaya listrik di sekitar partikel bermuatan positif dalam gambar ini. Tampak di sini bahwa semakin dekat dengan muatan, garis gaya semakin rapat, sementara semakin jauh garis gayanya semakin renggang. Hal ini sesuai dengan besar medan listrik yang juga semakin besar. Untuk lebih jelas lagi, marilah kita perhatikan gambaran berikut ini. Kedua bidang ini ditembus oleh sejumlah garis gaya yang sama. Semakin jauh dari muatan, garis-garis gaya tersebut menembus bidang yang semakin luas. Dengan demikian, semakin jauh dari sumber muatannya, kerapatan garis gaya yang menembus bidang itu semakin kecil. Demikian pula dengan medan listriknya. Oleh karena itu, besar kecilnya medan listrik pada setiap tempat sering pula dinyatakan dengan kerapatan garis gaya yang menembus bidang pada tempat itu. Hal ini melahirkan konsep fluk medan listrik yang didefinisikan sebagai banyaknya garis gaya yang menembus bidang secara tegak lurus. Untuk memperjelas definisi tersebut, marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Misalkan pada suatu tempat terdapat medan listrik homogen E yang menembus permukaan bidang datar secara tegak lurus. Sesuai definisi, maka fluk medan listrik atau seringkali penyebutannya disingkat fluk listrik saja adalah V sama dengan E kali A. E di sini adalah nilai medan listrik pada permukaan bidang datar ini. Satu hal yang perlu diingat bahwa karena medan listrik ini homogen, maka nilai E pada permukaan ini adalah sama. Sekarang, bagaimana kalau bidang datar ini tidak tegak lurus arah medan listrik E? Jadi misalnya ini, medan listrik tersebut menembus permukaan bidang dengan membentuk sudut theta terhadap arah normal bidang. Fluk listrik pada bidang tersebut dinyatakan dengan jumlah garis gaya listrik yang menembus proyeksi bidang yang tegak lurus medan listrik. Jadi ini adalah proyeksi bidang miring ini, yang mana luas proyeksi bidang tersebut adalah A kosinus theta. Sehingga fluk listrik yang menembus bidang ini adalah sama dengan E kali A kosinus theta. Secara vektor, notasi ini dapat dinyatakan dengan E dot A N, yang dapat pula dituliskan dengan E dot A, di mana A ini adalah vektor luasan bidang ini yang sama dengan A N. Sekarang, bagaimana apabila fluk listrik tersebut, medan listrik ini tidak homogen atau bidang yang ditembus ini tidak datar? Jadi seperti ini. Ya. Kalau ini adalah ER, menyatakan bahwa E ini adalah bergantung pada posisi, jadi tidak serba sama pada posisi yang berbeda.
medan listriknya berbeda. Untuk flux listrik yang tidak homogen menembus barang bidang, maka diambil luasan yang sangat kecil, dA, sedemikian sehingga medan listrik pada luasan itu dapat dianggap homogen. Sementara bidang ini juga dapat dianggap sebagai bidang datar. Maka flux listrik yang menembus pada permukaan dA ini adalah E dot dA. Flux total pada seluruh permukaan bidang ini adalah merupakan integral dari E dot dA untuk seluruh permukaan A. Jadi ini menyimpulkan bahwa integral ini dilakukan untuk seluruh permukaan. Nah, sekarang permasalahannya berkembang, bagaimana kalau bidang ini merupakan suatu bidang tertutup, sehingga di sini ada garis gaya yang menembus dan ada garis gaya yang keluar. Sama dengan pada bidang yang terbuka, maka untuk menentukan flux medan listrik pada permukaan tertutup juga dilakukan dengan membagi bidang tersebut menjadi elemen-elemen kecil dA. Ya, sehingga di sini adalah potongan dari bidang tertutup ini yang di sini dia arahnya adalah ke arah M ini. Di sini disepakati bahwa untuk permukaan tertutup garis normal arahnya adalah selalu keluar. Kalau garis normal masuk berarti negatif. Apabila medan listrik pada elemen permukaan ini adalah E, yang mana E ini adalah membentuk sudut theta terhadap garis normal, maka flux listrik pada elemen tersebut adalah E dot dAn. Dengan perkalian titik antara medan listrik dan normal bidang, maka konsekuensinya bahwa flux listrik akan positif apabila garis gayanya keluar. Karena apa? Karena sudut theta ini akan kurang dari 90 derajat. Sementara kurang dari 180 derajat. Kalau dia masuk, maka tetanya adalah akan lebih besar dari 180 derajat. Flux listrik pada elemen permukaan dA dapat pula dituliskan sebagai berikut: E dot dA, yang mana dA ini adalah sama dengan dAn. Secara keseluruhan, flux listrik yang menembus permukaan tertutup ini adalah integral E dot dA, yang mana di sini tanda lingkaran ini adalah menunjukkan bahwa pengintegralan ini adalah untuk permukaan tertutup. Atau integral E dA cosinus theta. Satu hal yang perlu diingat bahwa sudut theta ini akan berbeda-beda untuk dA pada tempat yang berbeda, sehingga ini adalah theta juga merupakan variabel integral. Terkait dengan flux listrik pada permukaan tertutup ini, Gauss menyatakan bahwa besarnya sebanding dengan muatan total yang ada di dalam permukaan tersebut, yang sering dengan diberi simbol Qin. Artinya ini adalah muatan di dalam permukaan tertutup. Untuk medium ruang hampa dan dalam satuan internasional, pernyataan Gauss tersebut secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini adalah Qin per epsilon 0, di mana epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Perumusan inilah atau ini integral E dot dA sama dengan Qn per epsilon 0. Perumusan inilah yang sering disebut dikenal dengan hukum Gauss. Untuk memahami lebih lanjut tentang hukum Gauss, kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi misalkan di dalam ruang di sini terdapat partikel bermuatan positif, maka garis-garis gaya listrik di sekitarnya dalam dua dimensi adalah sebagai berikut. Flux listrik yang menembus
bidang tertutup yang melingkupi ruangan itu apapun bentuk dan ukurannya adalah sama. Misalnya di sini ini ada bentuk elipsoid, ya. Maka di sini apabila bentuknya ini kita membuat suatu bentuk yang berupa kubus misalnya, maka kita lihat bahwa garis-garis gaya yang menembus adalah sama. Atau mungkin kita bikin sembarang bentuk, ini garis gaya yang menembus juga tetap sama. Atau ukuran yang lebih besar pun, ini jumlah garis gayanya yang menembus adalah sama. Sehingga flux listrik yang menembus semua bentuk dan ukuran bidang tertutup adalah sama. Namun, untuk menghitung besarnya flux listrik yang menembus bidang tertutup tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah. Untuk memudahkan perhitungannya, perlu dipilih bidang yang memiliki derajat kesimetrisan yang tinggi. Sebagai contoh, untuk kasus flux listrik oleh sebuah partikel bermuatan, bidang yang paling sederhana perhitungannya apabila ini berbentuk bola yang berpusat pada muatan tersebut. Jadi ini, ya, kalau ini adalah berupa bola, yang mana bola ini pusatnya adalah pada muatan ini. Maka untuk menentukan flux listrik yang menembus bola ditetapkan elemen luasan dA pada posisi R, jadi ini, ya, yang mana vektor dA arahnya adalah radial, yang mana ini juga searah dengan vektor R ini sendiri. Ya. Medan listrik pada elemen ini, ya, arahnya juga radial, sehingga di sini, ya, antara E dan dA adalah sejajar atau searah. Flux listrik pada elemen luasan dA ini adalah dV sama dengan E dot dA. Yang mana di sini sesuai dengan hukum Coulomb, medan listriknya adalah 1/4 epsilon 0 Q per R kuadrat. Jadi ini adalah harga dari vektor posisi ini, dan ini adalah vektor satuan ke arah R. Sementara, ya, dA adalah dA kali R satuan. Dengan demikian, flux listrik ini menjadi Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat dA R dot R satuan. Ini karena ini searah atau vektor yang sama, maka harga dotnya adalah 1. Dengan demikian, secara keseluruhan flux tersebut adalah Q per 4 pi epsilon 0 integral tertutup dari dA. Nah, ini adalah integral tertutup dari dA ini, berarti adalah kita hitung seluruh elemen pada permukaan bola ini. Dengan kata lain, ini adalah luas permukaan bola yang sama, besarnya sama dengan 4 pi R kuadrat. Ya. Dengan demikian, ya, ini, ya, dapat dinyatakan bahwa V sama dengan Q per epsilon 0. Tampak di sini, ya, bahwa ini sesuai dengan pernyataan dari hukum Gauss tadi. Demikianlah uraian saya tentang flux medan listrik dan hukum Gauss. Saya, Heri Purwanto, jangan berhenti belajar dan ajarkan apa yang dipelajari kepada orang lain dengan ikhlas.